Pada 31 Maret 1970, anggota faksi Tentara Merah menaiki penerbangan 351 dari Bandara Haneda, Jepang. Pada masa tersebut, sistem keamanan penerbangan masih terbatas, tanpa mesin X-ray, dengan prosedur check-in yang sepenuhnya manual. Penerbangan yang dijadwalkan menuju Bandara Itazuke itu kemudian lepas landas. Namun tak lama setelah berada di udara, sebuah insiden serius pun terjadi. Suasana di dalam kabin mendadak ricuh ketika terdengar pengumuman mengejutkan dari pemimpin faksi Tentara Merah, Denji. Ia menyatakan bahwa Jepang telah tenggelam dalam kapitalisme tingkat tinggi, sebagaimana pernah diperingatkan Karl Marx. Atas dasar itu, ia mengumumkan dimulainya gerakan revolusi bersenjata sebagai perlawanan terhadap kaum borjuis. Setelah menyandara sekitar 130 penumpang, para pembajak menuntut agar pilot menerbangkan pesawat menuju Pyongyang, Korea Utara, tempat yang mereka bayangkan sebagai lokasi untuk membangun kekuatan baru apapun resikonya. Namun Korea Utara, dengan isolasi ketatnya, bukanlah tujuan yang mudah bagi pesawat komersial. Di tengah tekanan itu, sang kapten mencoba mengambil langkah taktis. Ia beralasan bahwa bahan bakar tidak mencukupi, sehingga pesawat harus mengisi ulang terlebih dahulu di Bandara Itazuke, meskipun sebenarnya tangki masih penuh. This is Japanese Right 351. Setibanya di sana, pasukan keamanan telah mengepung pesawat dari segala arah. Namun para pembajak segera mengancam akan meledakkan bom jika ada upaya penyerbuan. Mereka mulai bersiap melakukan perlawanan, sementara di luar pesawat suasana masih hening. Bahkan tengah berlangsung penghormatan dan mengheningkan cipta. Tak lama kemudian, Menteri Transportasi Jepang pun turun tangan untuk melakukan negosiasi. Ia menyampaikan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengisi bahan bakar dan menjelaskan bahwa bandara tersebut berada di bawah kendali militer Amerika Serikat. Sang menteri berjanji akan berupaya membujuk pihak militer agar mengizinkan pesawat lepas landas dengan syarat para pembajak melepaskan sebagian penumpang terlebih dahulu. Denji menerima negosiasi itu, namun menetapkan batas waktu 1 jam bagi pemerintah dan Bandara Amami untuk memenuhi tuntutan mereka. Ia juga menyebut kelompoknya sebagai Ashita Nojo, merujuk pada manga legendaris yang menggambarkan perjuangan dan perlawanan, sebuah simbol yang mereka anggap mewakili gerakan mereka. Hal yang cukup mengejutkan terjadi ketika Denji justru meminta maaf kepada para sandara jika ancaman bom itu benar-benar meledak, seolah menunjukkan bahwa tindakan tersebut terpaksa dilakukan. Tidak lama kemudian, sebuah jet militer berhenti tepat di depan pesawat yang dibajak. Namun pilot jet itu segera meninggalkan kokpit tanpa mengambil tindakan apapun. Rupanya, jet tersebut hanya digunakan untuk menghalangi jalur pesawat komersial itu. Melihat situasi tersebut, salah satu anggota pembajak mengancam akan menembak penumpang setiap 10 menit jika penghalangan itu dihentikan. Ancaman itu memaksa pasukan pertahanan menarik mundur jet tersebut demi menghindari eskalasi. Kemudian, kita beralih ke markas intelijen Korea Selatan, tempat para pejabat sedang membahas pembajakan pesawat Jepang tersebut. Pihak militer Korea Selatan menegaskan bahwa mereka tidak dapat bertindak tanpa instruksi langsung dari presiden. Di sisi lain, sebagian pejabat melihat adanya peluang diplomatik jika Korea Selatan mampu membantu Jepang menyelesaikan krisis ini. Dalam rapat itu, seorang pejabat yang menyebut dirinya nobody menarik 2 kesimpulan penting. Pertama, jika mereka membiarkan pesawat tersebut memasuki wilayah Korea Utara, Korea Selatan akan kehilangan wibawanya di mata internasional. Kedua, jika mereka berhasil menangani situasi ini, Jepang akan berutang budi, dan citra Korea Selatan di forum internasional akan meningkat. Namun tantangannya jelas, bernegosiasi dengan para pembajak bukanlah langkah yang mudah. Meskipun begitu, ada indikasi bahwa kompromi masih mungkin dilakukan. Ketika salah satu penumpang mengalami serangan jantung, para pembajak mengizinkan seorang dokter naik ke pesawat untuk memberikan pertolongan.
menunjukkan bahwa mereka masih bersedia bekerja sama dalam kondisi tertentu. Pihak pertahanan kemudian mengajukan negosiasi agar para lansia, anak-anak, dan penumpang dengan kondisi medis tertentu dibebaskan. Denji, yang tidak ingin mengorbankan nyawa orang tanpa alasan, segera berdiskusi dengan anggotanya. Akhirnya, kelompok pembajak setuju melepaskan penumpang dengan kriteria tersebut. Setelah proses evakuasi selesai, tersisa 106 penumpang di dalam pesawat yang kemudian kembali bersiap untuk lepas dandas. Namun, saat pilot diminta menuju Korea Utara, ia hanya dibekali peta atlas sederhana, menjadikan navigasi menuju wilayah tertutup itu sangat beresiko. Di sisi lain, Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk turun tangan, dengan misi dipimpin oleh sosok yang dikenal sebagai Nobody, seorang pejabat yang memiliki otoritas dan pengalaman khusus. Nobody kemudian menemui seorang anggota Angkatan Darat Korea Selatan bernama Go Myung, yang merupakan salah satu personil yang memiliki lisensi RAPCON, sistem kendali radar milik militer Amerika Serikat. Dengan kemampuan itu, Go Myung dapat melacak pesawat dalam radius ratusan kilometer dan memiliki rekam jejak bekerja dalam operasi bersama pasukan AS. Nobody meminta Go Myung untuk menghubungi pesawat yang dibajak dan mengarahkan agar pesawat itu mendarat di salah satu bandara Korea Selatan. Sebagai imbalannya, ia menjanjikan penghargaan militer dan kenaikan pangkat. Go Myung menerima tugas tersebut dan berhasil membawa Nobody serta tim intelijen lainnya masuk ke markas RAPCON dengan dalih administratif yang dapat diterima. Di titik ini terjadi perkembangan yang tidak terduga. Militer Amerika Serikat secara sukarela menyerahkan kendali lalu lintas udara kepada Go Myung. Padahal dalam prosedur standar, pengendalian RAPCON sepenuhnya berada di tangan personil Amerika. Mengapa hal itu bisa terjadi? Belakangan diketahui bahwa keputusan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Amerika Serikat. Pemerintah AS ingin memimpin operasi penyelamatan sandera di pesawat Jepang tersebut, bahkan sampai mengizinkan pelanggaran terhadap hukum aviasi internasional dengan memperluas radius kendali dari 64 km menjadi ratusan kilometer. Sebagai tentara yang disiplin dan memegang teguh aturan, Go Myung awalnya menolak melakukan tindakan tersebut. Namun, situasi berubah ketika Kepala Badan Intelijen Korea Selatan menghubunginya dan memberikan perintah langsung. Dengan pemahaman bahwa penolakan dapat membawa konsekuensi serius terhadap karir dan keselamatannya, Go Myung akhirnya menerima tugas tersebut. 사고사로 사망한 군인으로 뉴스에 나오거나. Dalam pesawat, kita melihat bahwa para anggota Tentara Merah sebenarnya tidak berniat kejam. Mereka memberikan waktu istirahat kepada para sandara, membagikan makanan, mengizinkan mereka pergi ke toilet, bahkan memberikan rokok kepada yang membutuhkan. Ketika ditanya mengenai tujuan gerakan mereka, pemimpin pembajak menyatakan bahwa mereka ingin mewujudkan perdamaian dunia tanpa kapitalisme. Ironisnya, mereka menempuh cara yang jauh dari damai untuk mencapai cita-cita tersebut. Tidak lama setelah percakapan itu, situasi berubah drastis. Presiden Korea Selatan telah menggerakkan angkatan udaranya untuk memaksa pesawat Jepang mendarat di salah satu bandaranya. Jet-jet tempur Korea Selatan kemudian mengidentifikasi pesawat Jepang sebagai penyusup karena memasuki wilayah udara tanpa izin, dan memerintahkannya untuk mengikuti mereka atau menghadapi resiko ditembak jatuh. Namun, Denji bersikeras bahwa mereka lebih memilih mati daripada gagal mencapai Korea Utara. Ketegangan di udara meningkat tajam, hingga pasukan jet tempur Korea Selatan tiba-tiba membentuk formasi tempur, menandakan eskalasi yang sangat berbahaya. Karena para pembajak tetap tidak merespon ancaman, jet tempur akhirnya diperintah untuk mundur. Kini satu-satunya cara yang tersisa adalah mencoba berkomunikasi melalui radar.
Di markas Repkon Korea Selatan, Gomyung terus mencari cara agar dapat terhubung dengan pilot Jepang. Masalahnya, mereka tidak bisa menghubungi pesawat tanpa persetujuan pilot. Untuk itu, Gomyung membuka frekuensi darurat dengan harapan sinyal pesawat dapat tersadap. Namun langkah tersebut menimbulkan resiko baru karena frekuensi darurat bersifat universal. Artinya, komunikasi mereka bisa didengar siapa saja, termasuk Korea Utara. Padahal pihak Korea Utara sendiri sedang memantau perjalanan pesawat Jepang. Situasi pun berubah menjadi duel tersembunyi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang sama-sama ingin menguasai frekuensi. Mekanismenya sederhana. Siapa yang lebih cepat menekan tombol dan menangkap sinyal pesawat, dialah yang akan memegang kendali. Tak lama kemudian, pilot Jepang akhirnya menghubungi. Beruntung, Gomyung berhasil menangkap sinyal tersebut lebih dulu. Sementara itu, pengendali udara Korea Utara langsung dieksekusi karena dianggap gagal menjalankan tugas. Tak berhenti di situ, Korea Utara menembakkan rudal darat sebagai sinyal agar pesawat Jepang kembali ikut perintah mereka. Tetapi Gomyung memutar otak. Ia justru menyebut tembakan rudal itu sebagai sambutan dari pihak mereka sendiri, berpura-pura menjadi orang Korea Utara demi mengelabui para pembajak. Untuk mendukung aksi penyamaran itu, Bandara Gimpo segera diubah menyerupai Bandara Korea Utara. Para petugas yang menyambut pun mengenakan seragam tentara Korea Utara, termasuk sosok yang dikenal sebagai Nobody. Di tengah persiapan itu, Gomyung mendengar sebuah rumor tentang Nobody. Konon, ia adalah anggota pasukan khusus Korea Utara yang membelot. Itulah alasan identitasnya dirahasiakan dan bahkan NIK-nya tidak dapat ditemukan dalam sistem. Namun, benarkah kabar itu? Akhirnya, pesawat Jepang mendarat di Bandara Gimpo. Namun, sebelum turun, para pembajak melihat sebuah pesawat komersial Amerika berada di landasan. Sesuatu yang jelas tidak mungkin ada di Korea Utara. Kecurigaan Danji semakin kuat ketika ia menguji para penyambut dengan pertanyaan dasar seputar Korea Utara. Hanya Nobody yang mampu menjawab dengan tepat, sementara yang lain tampak tidak meyakinkan. Situasi makin janggal ketika frekuensi radio justru memutar lagu Amerika, sesuatu yang tidak mungkin diterima di Korea Utara. Semua tanda itu menunjukkan bahwa tempat pendaratan tersebut bukan wilayah Korut yang sebenarnya. Para pembajak akhirnya membatalkan rencana membebaskan sandera di Korea Selatan. Mereka bermalam di pesawat sementara para pejabat Korsel berdebat apakah harus menyelamatkan sandera atau membiarkan pesawat kembali ke utara. Direktur BIN menegaskan bahwa Korea Selatan harus membantu Jepang demi citra negara di mata internasional. Bahkan Menteri Jepang datang langsung untuk berterima kasih dan memohon bantuan. Namun keputusan tetap menunggu persetujuan Presiden. Di dalam kabin, pesawat sengaja dimatikan sehingga suasana gelap. Denji kemudian menghubungi pengendali udara Korsel yang sudah diambil alih Direktur BIN dan menuntut pertemuan tatap muka di dalam pesawat tanpa senjata. Jika tidak dipenuhi, para sandera akan menjadi korban. Direktur BIN lalu mengutus Gomyung karena dia yang mengatur penerbangan pesawat Jepang hingga tiba di Korsel. Gomyung sempat berprotes karena merasa keterlibatannya sudah melewati batas, namun tetap dipaksa naik ke pesawat. Di sana, dia diperlihatkan kondisi sandera yang diikat dan dibungkam. Para pembajak meminta rute menuju Korea Utara segera dibuka, tetapi Gomyung menolak dengan alasan cuaca dan risiko besar ditembak artileri Korut. Penolakan itu membuat para pembajak mengancam akan meledakkan pesawat. Dalam suasana tegang, salah satu anggota pembajak tiba-tiba menusuk pemimpin mereka. Ternyata itu bagian dari rencana yang telah dihitung bersama dokter. Tusukan dilakukan tepat sasaran sehingga Denji masih bisa bertahan sekitar 1 hari. Waktu 24 jam itu menjadi batas mutlak bagi Korea Selatan untuk mengambil keputusan. Jika pesawat diizinkan terbang ke Pyongyang, sandera dibebaskan dan Denji dirawat. Jika tidak, mereka akan meledakkan pesawat beserta seluruh penumpangnya.
Alih-alih panik, para pejabat Korea Selatan justru terlihat tenang menghadapi situasi. Sementara nyawa lebih dari 100 orang di dalam pesawat sedang terancam. Hanya wakil Menteri Jepang yang menunjukkan kepedulian penuh dengan segera meminta laporan kondisi pesawat. Dari informasi itu, mereka mulai menyusun strategi penangkapan. Gomyong kemudian menjelaskan bahwa para pembajak sebenarnya masih sangat muda dan tidak memiliki kemampuan seperti kelompok terlatih. Namun tetap saja langkah apapun harus menunggu keputusan akhir dari Presiden Korea Selatan. Sementara itu, di tempat lain, Nobody menemui seorang jurnalis dan memintanya untuk menyebarkan sebuah berita palsu. Berita tersebut menyatakan bahwa ada warga Korea Selatan yang menjadi korban di dalam pesawat. Langkah ini diambil dengan harapan dapat memunculkan tekanan publik yang cukup besar, sehingga para pembajak terpaksa melepaskan para sandera sebelum pesawat benar-benar terbang menuju Korea Utara. Keesokan paginya, istri Presiden Korea Selatan akhirnya turun tangan dengan alasan Presiden sedang tidak dalam kondisi sehat. Ia datang langsung ke bandara membawa surat resmi pemerintah yang menyatakan bahwa kelompok Tentara Merah akan diizinkan terbang ke Korea Utara. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Para sandera harus dibebaskan terlebih dahulu. Sayangnya, para pembajak sama sekali tidak terkesan dan langsung merobek surat itu. Situasi yang semakin kacau membuat mereka merasa tidak bisa percaya pada siapapun selain diri mereka sendiri. Pemimpin kelompok menegaskan bahwa para sandera baru akan dibebaskan setelah mereka tiba di Korea Utara. Namun, jika sampai pukul 12 siang pesawat belum juga diterbangkan, mereka akan meledakkannya. Waktu tersisa hanya 1 jam. Keadaan makin rumit ketika pihak Jepang menuntut keselamatan warga negaranya, yakni dengan mengizinkan mereka ikut terbang ke Korea Utara. Di sisi lain, Direktur Intelijen Korea Selatan bersikeras menahan mereka tetap di selatan demi kepentingan tersembunyi. Akibatnya, perdebatan sengit pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan itu, Nobody menyarankan agar Pak Direktur segera meninggalkan bandara. Tujuannya supaya beliau tidak disalahkan jika terjadi sesuatu yang buruk. Dan karena Pak Direktur adalah tipe pemimpin yang lebih lembek daripada agar-agar, saran itu langsung ia jalankan tanpa pikir panjang. Begitu Direktur pergi, Gomyung dan Menteri Jepang akhirnya bisa bergerak sesuai hati nurani mereka. Gomyung pun langsung kembali membujuk si Merah. Pasukan militer juga ditarik mundur untuk meyakinkan bahwa mereka tidak akan diserang begitu para sandera dibebaskan. Namun sayangnya, para pembajak tetap bersikeras ingin membawa para sandera ikut ke Korea Utara. Melihat waktu hampir menyentuh tengah hari, Gomyung pun akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah nekat. Ia kembali ke pesawat seorang diri untuk membujuk tim Merah agar tidak meledakkan bom. Ketika Gomyung gagal mencapai pesawat tepat waktu, pada saat yang bersamaan, Wakil Menteri Jepang tiba-tiba menyerahkan diri untuk menjadi sandera. Hal itu ia lakukan demi menggantikan semua penumpang. Sikap tersebut sontak mengguncangkan hati para pembajak. Mereka menyadari bahwa masih ada pejabat pemerintah yang rela menukar keselamatan pribadinya demi rakyat, bukan demi bisnis atau kekuasaan. Dari situ hati mereka mulai luluh. Para sandera akhirnya dibebaskan, sementara pesawat diberangkatkan menuju Korea Utara bersama Pak Wakil Menteri dan 2 pilot. Beberapa waktu kemudian, Nobody menyampaikan kepada Gomyung bahwa dia membawa 2 kabar. Kabar baiknya, pesawat ternyata berhasil mendarat dengan selamat di Korea Utara. Pak Wakil Menteri Jepang dan 2 pilot pun akhirnya dikembalikan ke Jepang tanpa luka sedikit pun. Sementara itu, kabar buruknya justru datang dari laporan mata-mata Korea Selatan di Pyongyang. Ternyata senjata dan bom yang dibawa para tentara merah hanyalah palsu belaka. Satu-satunya senjata yang benar-benar tajam hanyalah pedang katana mereka. Dan yang paling mengejutkan, sejak awal mereka memang tidak berniat menjadi penjahat. Jika mereka tidak diizinkan terbang, rencana sebenarnya mereka justru akan saling bunuh satu sama lain.
Nobody juga mengungkapkan bahwa Pak Presiden yang katanya tidak enak badan sebenarnya sedang minum-minum bersama Presiden Amerika. Dalam pertemuan itu, Amerika menyatakan akan berdiskusi dengan Uni Soviet tentang kemungkinan menyatukan Korea Selatan dan Korea Utara. Mereka mulai risih melihat kedua Korea terus-menerus saling tegang. Di sisi lain, meskipun operasi lapangan banyak dilakukan oleh Korea Selatan, semua pujian justru mengalir ke Jepang. Dunia hanya melihat sosok wakil menteri dan para pilot yang tampil heroik, sementara upaya BIN Korea Selatan sama sekali tidak tercatat dalam sejarah. Gomyung pun tidak mendapat medali, tidak mendapat promosi, bahkan tidak disebut dalam berita. Satu-satunya penghargaan yang ia terima hanyalah sebuah jam tangan baru dari Nobody, menggantikan jam lamanya yang hancur ketika ia nekat mengejar pesawat. Namun ada satu kabar baik, misi itu berakhir tanpa satupun korban jiwa, termasuk Gomyung sendiri. 달의 뒷면에 존재한다. 그렇다고 이제와 고백하자면 Setelah bertemu Gomyong, Nobody menerima hadiah dari Pak Direktur BIN berupa KTP dengan identitas baru. Menariknya, ia memilih nama Choi Gomyong terinspirasi dari sang pilot yang telah berjuang keras demi menyelamatkan nyawa ratusan orang tak bersalah. Hadiah itu diberikan setelah Nobody menyelesaikan misi terkait pembajakan pesawat Jepang. Di saat itulah terungkap bahwa Nobody sebenarnya adalah mantan tentara Korea Utara yang kini hidup damai di Korea Selatan. Dan film pun berakhir.